Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan soal dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 mengenai utang antar perusahaan. Di sini soalnya di halaman 381 dengan poin yang pertama itu diganti dengan pada tanggal 1 Januari 2021 PT Anak menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 100 juta tingkat bunga 12% jangka waktu 10 tahun. Obligasi tersebut dikeluarkan dengan harga 102 juta. Perusahaan non-afiliasi membeli obligasi tersebut dari PT Anak. Obligasi yang dikeluarkan dengan harga 102 juta itu diganti dengan 110 juta, yaitu jurnal utang obligasi. Yang pertama tanggal untuk 1 Januari 2021 pada jurnal 15 yaitu kas terhadap utang obligasi dan premi utang globalisasi itu dari kas sebesar 100 juta dan utang obligasi 100 juta dengan utang globalisasinya 10 juta. Ini untuk mencatat penjualan obligasi KPT non afiliasi. Yang berikut tanggal 30 Juni tahun 2021 jurnal 16 yaitu pada sisi debit terdapat beban bunga sebesar 5.500.000, premi utang obligasi 5.500.000 dan pada kredit kas sebesar 6 juta. Untuk 5.500.000 sendiri ya ini merupakan didapat dari 6 juta dikurang 500. Untuk 6 juta sendiri itu dapat dari 100 juta dikali 12% atau 0,12 dikali karena biasanya pembayarannya tuh di bulan Juni dan Desember sehingga 6/12 sehingga hasilnya 6 juta. Untuk 500 sendiri itu didapat dari 10 juta dibagi 20 periode bunga. Yang berikut tanggal 31 Desember 2021 yaitu untuk mencatat pembayaran bunga semesteran, yaitu beban bunga sebesar 5.500.000, premi utang obligasi sebesar 500 dan pada kredit kas sebesar 6 juta. Berikut yang di bawahnya itu terdapat nilai buku obligasi yang telah diterbitkan. Ini itu sebesar 110 juta dengan amortisasi premi untuk 2021 yaitu 1 juta sehingga nilai buku obligasi per 31 Desember yaitu 109 juta. Jurnal 31 Desember 2021 untuk investasi pada obligasi PT Anak terhadap kas. Ya ini pada sisi debit investasi pada obligasi PT Anak itu sebesar 91 juta dan kas sebesar 91 juta. Yang berikut perhitungan keuntungan pelunasan konstruksi obligasi. Di sini nilai buku obligasi PT Anak 31 Desember untuk 2021 itu sebesar 109 juta. Untuk harga yang dibayarkan oleh PT Induk untuk membeli obligasi itu 91 juta. Keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi ini itu sebesar 18 juta, itu hasil dari 109 juta dikurangi 91 juta. Yang berikut ayat jurnal metode ekuitas dasar untuk 2021 untuk jurnal ke-19 kas terhadap investasi pada saham sebesar 24 juta, yaitu dapat 30 juta dikali 80% atau 0,8. Yang berikut jurnal ke-20 yaitu investasi pada saham PT Anak terhadap pendapatan dari anak perusahaan yaitu sebesar 40 juta, yaitu didapat dari pencatatan pendapatan metode ekuitas sebesar 50 juta dikali 0,8 atau 80%. Untuk jurnal berikutnya yaitu pendapatan dari PT Anak terhadap dividen diumumkan dan investasi pada saham PT Anak, yaitu
pada sisi debit pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40 juta dan dividen diumumkan pada sisi kredit sebesar 16 juta dan investasi pada saham PT Anak pada sisi kredit sebesar 16 juta. Yang berikut jurnal 22 yaitu pendapatan untuk kepemilikan minoritas yaitu sebesar 13.600.000. Hal ini didapat dari 50 juta ditambah 18 juta dikali jumlah kepemilikan minoritas yaitu 20%, sehingga hasilnya 13.600.000. Untuk dividen diumumkan sebesar 6 juta, kepemilikan minoritas 7.600.000. Yang berikut jurnal 23 yaitu pada sisi debit terdapat saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba 1 Januari 100 juta, dan pada sisi kredit investasi pada saham PT Anak sebesar 240 juta dan kepemilikan minoritas sebesar 60 juta. Berikut untuk kertas kerja konsolidasinya. Untuk pos-posnya itu seperti pada gambar di samping. Di sini untuk jurnal dari neraca dari PT Induk dan PT Anak itu tetap, namun ada beberapa perubahan sedikit. Untuk jurnal eliminasinya ini tinggal dimasukkan dari jurnal eliminasi yang telah dikerjakan sebelumnya. Untuk konsolidasinya tinggal menyesuaikan antara PT Induk dan PT Anak dengan jurnal eliminasinya, sehingga kita bisa lihat bentuknya seperti pada gambar berikut. Untuk penjualan itu PT Induk dan PT Anak tetap karena tidak ada dieliminasi, sehingga konsolidasinya tetap 600 juta. Untuk pendapatan dari PT Anak sebesar 40 juta, namun dieliminasi sehingga hasilnya 0. Untuk keuntungan pelunasan obligasi ini terdapat pada jurnal 24 yaitu sebesar 18 juta, sehingga konsolidasinya 18 juta, sehingga kreditnya untuk PT Induk 440 juta, PT Anak 200 juta, dan pada konsolidasinya terdapat 618 juta. Yang berikut kita lanjut ke bawah yaitu HPP atau harga pokok penjualan. PT Induk 170 dan PT Anak 115. Untuk konsolidasinya sebesar 285 karena di sini tidak ada eliminasi. Berikutnya pun untuk seterusnya penyusutan dan amortisasi beban lain dan beban bunga juga sama, langsung dijumlahkan ke konsolidasi, sehingga pada sisi debitnya PT Induk 260 juta, PT Anak 149 juta 200, dan pada konsolidasi itu terdapat 409 juta 200. Untuk hasilnya berikut yang bagian bawah yaitu 208.800. Ini merupakan pengurangan dari kredit dan debit, sehingga hasilnya yaitu 618 juta dikurang 409 juta 200, hasilnya 208 juta 800. Yang berikut kita lanjut ke bawah yaitu akun pendapatan untuk kepemilikan anak. Ini terdapat dalam jurnal 22 yaitu pada eliminasi sisi debit terdapat 13.600. Untuk konsolidasinya tetap yaitu 13.600 dengan laba bersih di bawah ke depan yaitu sebesar 100 induk pada PT Induk 180 juta, PT Anak 550 juta. Untuk eliminasi yaitu 53.600. Ini diperoleh dari 40 juta ditambah 13.600. Untuk sisi kredit eliminasi, jurnal eliminasi yaitu 18 juta, dan untuk konsolidasinya itu 208 juta 800 dikurangi 13 juta 600 sehingga hasilnya 195 200. Yang berikutnya kita lanjut berikutnya yaitu saldo laba 1 Januari. Untuk saldo laba 1 Januari ini pada PT Induk sebesar 300 juta, PT Anak 100 juta, dan pada jurnal eliminasi pada sisi debit sebesar 100 juta, sehingga konsolidasinya tetap 300 juta karena dikurangi 100 juta dari jurnal eliminasi.
Yang berikut laba bersih dari atas, yaitu seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, itu 180 juta untuk induk, 50 juta untuk anak. Untuk eliminasinya tetap yaitu 53.600.000 untuk sisi debit dan 18 juta untuk sisi kredit, dan konsolidasi tetap sama yaitu 195.200.000. Berikutnya 480 juta untuk PT Induk, 150 juta untuk PT Anak, dan konsolidasinya 495.200. Ini didapat dari 300 juta ditambah 195.200 sehingga hasilnya 495.200. Untuk dividen diumumkan untuk PT Induk sebesar 60 juta, PT Anak sebesar 30 juta. Untuk jurnal eliminasinya yaitu terjadi pada jurnal eliminasi 21 dan 22, yaitu 24 juta dan 6 juta, sehingga pada konsolidasi itu sebesar 60 juta. Yang berikut saldo laba untuk 31 Desember dibawa ke depan. Untuk PT Induk 420 juta, PT Anak 120 juta. Untuk jurnal eliminasi debit 153.600.000 ini langsung ditarik dari atas. Yang berikut pada sisi kredit 48 juta ini juga sama, langsung ditarik dari atas. Dan untuk konsolidasinya 435.200.000. Ini merupakan pengurangan dari 495.200 dikurangi 60 juta. Yang berikut untuk kas, piutang usaha, persediaan tanah, bangunan, dan peralatan, ini juga sama seperti di neraca sehingga langsung saja dijumlahkan ke konsolidasi. Namun pada investasi pada obligasi PT Anak ini hanya terdapat pada PT Induk sebesar 91 juta, sehingga kita lihat juga ada terdapat dalam jurnal eliminasi yang ke-24 yaitu 91 juta. Untuk investasi pada saham PT Anak yaitu 156 juta, itu juga terdapat eliminasi pada jurnal 21 dan 23 yaitu sebesar 16 juta dan 240 juta, sehingga investasi pada obligasi PT Anak dan investasi pada saham PT Anak ini habis dibagi. Yang berikut untuk sisi debitnya ini langsung dijumlahkan dari 173 juta hingga 256 juta. Berikutnya pun pada sisi PT Anak juga sama dijumlahkan. Selanjutnya untuk ke konsolidasinya juga sama, langsung dijumlahkan. Untuk berikutnya akumulasi penyusutan dan utang usaha ini sama karena tidak ada jurnal eliminasi sehingga langsung dibawakan ke konsolidasi saja. Untuk utang obligasi ini di PT Induk sebesar 200 juta, PT Anak sebesar 100 juta. Namun terdapat jurnal pada eliminasi yaitu jurnal 24 sehingga 300 dikurang 100 hasilnya 200. Yang berikut premi utang obligasi sebesar 9 juta terdapat juga pada jurnal eliminasi pada sisi debit sebesar 9 juta sehingga habis. Untuk saham biasa yaitu 500 juta pada PT Induk dan 200 juta pada PT Anak, namun dikurangi pada jurnal ketiga pada sisi debit sebesar 200 juta sehingga konsolidasi 500 juta. Untuk saldo laba dari atas yaitu tetap disesuaikan, ambil dari atasnya yaitu 420 untuk Anak, untuk Induk 120 untuk Anak, dan untuk jurnal eliminasi juga tetap diambil dari atas. Untuk kepemilikan minoritasnya itu 7.600.000 dan 60 juta rupiah, sehingga hasilnya untuk sisi kredit itu dijumlahkan untuk akun kreditnya dari 770 hingga 67.600 sehingga hasilnya 2 miliar. Berikut yang terakhir yaitu laba bersih konsolidasi. Untuk laba bersih konsolidasi sendiri ini kita mulai dari laba operasi terpisah PT Induk sebesar 140 juta,
Untuk bagian dari PT Induk atas laba PT Anak, yaitu laba bersih dari PT Anak itu sendiri sebesar 50 juta, keuntungan dari pelunasan konstruksi obligasi sebesar 18 juta, sehingga laba direalisasi PT Anak yaitu sebesar 68 juta. Ini dikali dengan bagian proporsi PT Induk sebesar 80% atau 0,8, sehingga hasilnya 54.400.000, sehingga laba bersih konsolidasi pada tahun 2021 sebesar 194.400.000. Untuk kepemilikan minoritas, nilai buku PT Anak untuk 31 Desember 2021, saham biasa sebesar 200 juta, saldo laba sebesar 120 juta, sehingga total nilai buku yang dilaporkan sebesar 320 juta. Keuntungan dari pelunasan dekonstruksi obligasi sebesar 18 juta, sehingga keuntungan dari sehingga nilai buku direalisasikan PT Anak itu sebesar 338 juta. Untuk bagian pemegang saham untuk minoritas itu sebesar 20 juta, sehingga 338 juta dikali 20 juta, 20% atau 0,2, sehingga kepemilikan minoritas 31 Desember 2021 itu sebesar 67.600.000. Sekian dan terima kasih.